Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hey, yo, Shalom princess and princesses. How are you today? Awesome, incredible, yes. Awesome kids. Yes, I am. Wah, Karika ngeliat semuanya. Semangat, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Adik-adik semuanya yang di rumah, Karika mau tanya, adik-adik yang di rumah sehat-sehat kan? Ada yang sehat, ada yang gak sehat, ada yang biasa-biasa aja. Karika mau tanya nih, adik-adik yang gak sehat kenapa? Lagi sakit. Kenapa sakit apa? Pusing? Demam? Oh no. Karika harap adik-adik yang sedang sakit cepat sembuh ya. Dan Karika terus mendoakan supaya adik-adik cepat lekas sembuh. Oke adik-adik. Dan adik-adik yang sehat-sehat aja nih, angguk-angguk yuk. Dan katakan I am good. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekali lagi. I am good. Adik-adik yang di rumah masih inget gak? Biasanya Karika suka ingetin apa ya? Ayo. Hah? Makan? Iya sih makan, tapi makan apa? Makan sayur. Oh iya, Karika mau ingetin adik-adik untuk menjaga kesehatan. Dan juga jangan lupa untuk rajin makan sayur, minum vitamin, dan juga jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Now we will praise and worship with Karika. Yay! Kamu tanya nih, menurut adik-adik, mencontek, mengambil uang teman, berbicara tidak jujur atau berbohong, itu perbuatan yang baik atau tidak baik ya? Iya, betul sekali, itu perbuatan yang tidak baik adik-adik. Karena dapat mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus bisa sedih melihat kita berbuat bohong seperti itu. Jadi hari ini Karika mau ajak adik-adik untuk bersikap jujur dan tidak mau berbohong. Karena kita adalah
anak-anak Tuhan. Oke. Nah, let's go Kids. Kita bernyanyi bersama Karika. Let's go Kids. Teteret teret. Let's go Kids. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita. Dan kita katakan bahwa aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Jadi kita mau menyembah Tuhan. Karib kamu ajak adik-adik untuk tutup matanya, duduk yang rapi, sikap yang tenang. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyi lagu ini dengan penuh ucapan syukur kita. Dengan tulus hati kita, mari kita panggil Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita panggil Tuhan Yesus lagi adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kudus
hapuskan semua dosaku. Hihi, yo yo yo, awesome kids, kita sudah menyelesaikan pujian dan penyembahan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, Karibka minta semuanya sikap yang manis, duduk yang rapi, dan tunjukkan sikap yang baik. Yang rapi. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes 2020 tahun perkenanan Tuhan. Sekali lagi, 2020 tahun perkenanan Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik di hari Minggu ini. Oke, sekarang siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Kakak lihat udah banyak nih yang siap dengar firman Tuhan. Oke, kalau gitu sekarang kita berdoa dulu ya. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Adik-adik, hari ini sudah minggu kedua loh di bulan September. Nah, kita harus terus bersyukur sama Tuhan Yesus karena sampai hari ini berarti adik-adik, papa mama diberikan kesehatan, diberikan berkat-berkat Tuhan. Selalu bersyukur sama Tuhan Yesus ya, selalu sukacita walaupun sekarang kita di rumah aja. Oke adik-adik, siap ya dengarkan firman Tuhan hari ini. Kak Priska akan ceritakan firman Tuhan dari seorang yang bernama Daud. Siapa namanya? Adik-adik pasti udah tahu semua namanya. Namanya adalah Daud. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhanlah perisaiku. Apa adik-adik? Sekali lagi adik-adik ulangi ya. Tuhanlah perisaiku. Sekali lagi. Tuhanlah perisaiku. Pada suatu hari, ayah Daud menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang mengabdi sebagai tentara Raja Saul. Daud pun pergi. Saat itu, bangsa Israel sedang perang melawan bangsa Filistin. Dan ada seorang tentara Filistin yang sangat kuat bernama Goliat. Dia menantang tentara-tentara Israel. Tetapi tidak ada seorang pun tentara Israel yang berani menerima tantangannya. Ketika Daud bertemu dengan kakak-kakaknya, dia mendengar Goliat mengejek-ejek dan menantang tentara Israel. Daud marah karena tentara Israel adalah tentara Allah. Akhirnya, Daud mohon izin pada Raja Saul untuk bertarung melawan Goliat. Raja Saul memberikannya baju perang dan pedangnya juga kepada Daud. Namun, dia tidak dapat berjalan ketika memakainya. Akhirnya, Daud tidak jadi memakainya.
Saat itu Goliat terus berteriak-teriak menantang bangsa Israel. Lalu Daud pergi dengan tongkatnya, dan dia mengambil 5 batu licin dari sungai. Lalu dia simpan di dalam kantung gembalanya. Setelah itu ia datang melawan Goliat. Ketika Goliat melihatnya, dia berkata, "Hei, anjingkah aku? Maka kau mendatangi aku dengan tongkat." Dia terus meledek-ledek Daud. Namun Daud tetap percaya bahwa Tuhanlah perisainya dan akan memberinya kemenangan. Akhirnya Daud memakai ketapelnya untuk melempar batu, dan batu itu mengenai kepala Goliat hingga dia rubuh ke tanah. Daud akhirnya berhasil mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel dan batu, namun dengan kekuatan Tuhan sebagai perisainya. Nah, adik-adik sudah dengar kan firman Tuhan dari kisah Daud yang barusan? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, apa coba yang adik-adik bisa pelajari? Iya, bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita, betul juga adik-adik. Nah, sekarang kakak bahas ya yang bisa adik-adik pelajari dari firman Tuhan yang barusan. Nah, adik-adik dari kisah yang barusan, adik-adik bisa belajar bahwa Tuhan adalah perisai kita. Jadi, adik-adik gak perlu takut kalau misalnya nih, kadang-kadang kan ada sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya adik-adik sakit, misalnya adik-adik jatuh, misalnya adik-adik tiba-tiba dimarahi, misalnya adik-adik diledekin temennya padahal adik-adik selalu baik sama temennya. Tapi ada yang ledekin adik-adik, terus adik-adik jadi merasa sedih. Nah, kadang-kadang memang ada hal-hal dalam hidup kita yang buruk, yang tiba-tiba saja terjadi. Padahal mungkin kita sudah berusaha yang terbaik, tapi masih aja kadang-kadang ada hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau seperti itu, adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah perisai kita. Jadi adik-adik gak usah takut. Misalnya tiba-tiba mati lampu, siapa nih di sini yang kalau mati lampu langsung teriak, langsung lari-lari? Ada ya? Oh, masih ada. Nah, kalau gitu habis ini sudah dengar firman Tuhan, berarti adik-adik tidak boleh takut lagi. Karena kalau udah ada mati lampu, langsung ingat ya, Tuhan adalah perisaiku. Tuhan selalu ada bersama aku, jadi aku gak usah takut. Tuhan itu selalu melindungi kita apapun yang terjadi. Misalnya kalaupun adik-adik sakit, Tuhan Yesus pasti akan mau menyembuhkan adik-adik. Adik-adik tinggal percaya aja, berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan kasih kesembuhan. Nah, kalau misalnya lagi adik-adik tiba-tiba nggak salah apa-apa, tiba-tiba temannya ada yang mukulin adik-adik atau ada yang jahatin adik-adik, mungkin ada yang meledek adik-adik sampai adik-adik nangis sedih. Nah, adik-adik juga nggak usah takut. Tuhan adalah perisai kita. Jadi kalau kayak gitu, adik-adik langsung ingat, Tuhan kan ada bersama aku. Aku nggak perlu takut, nggak usah benci sama orang-orang, karena Tuhan jadi pelindung kita, akan selalu bela kita seperti Daud kan. Daud kan menang lawan Goliat, walaupun udah diledekin tuh adik-adik, tapi yang menang siapa? Daud, betul. Oke adik-adik, sekarang berarti mulai sekarang adik-adik ingat ya. Apa tadi kakak bilang? Tuhan adalah perisai kita. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kan firman Tuhannya sudah selesai. Sekarang kita mau apa yo? Betul, kita mau berdoa. Jadi adik-adik semua lipat tangan,
tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang selalu ingat bahwa Tuhan perisai kami. Tuhan Yesus bantu kami ya. Berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang siap melakukan firman Tuhan katakan, amin. Nah, adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, kita selalu bersyukur ya, karena sampai sekarang adik-adik semua sehat-sehat, semua tetap dapat berkat Tuhan. Ingat bahwa Tuhan adalah perisai kita. Nah, kalau keluar adik-adik jangan lupa ya pakai masker. Dan jangan lupa kalau di rumah habis aktivitas, habis main di luar, atau habis apapun, adik-adik harus sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai jumpa di firman Tuhan minggu berikutnya. Bye adik-adik.